Sudah terlihat ya, Ambu, PowerPoint. Sudah terlihat, tapi tes sampai akhir. Oke. Sampai selesai. Sudah, Ambu. Tunggu sebentar ya, tunggu sebentar. Baik, Ambu. Mohon izin kepada para pembahas, Bu Dr. Mia juga Pak Andri. Sambil menunggu pembimbing, kami akan langsung saja membuka seminar usaha riset atas nama Kadek Windy ya. Kami akan berikan waktu kurang lebih 10 menit dengan paparan yang baik dan harus bisa meyakinkan kami supaya nanti Kadek bisa diputuskan lanjut ke langkah berikutnya. Silakan. Baik, Ambu. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom. Yang terhormat, Ibu Dr. Mas Halimah SIP MSI, selaku Ketua Pelaksana Sidang pada hari ini, serta selaku Kepala Prodi Administrasi Keuangan Publik, yang saya hormati Bapak Zainal Mutakin, SOS MSI, selaku dosen pembimbing saya, yang saya hormati Ibu Dr. Mia Rosnyati, SIP MSI, selaku dosen penguji, dan yang saya hormati Bapak Andri Firmansyah, SAP MKP selaku dosen penguji, serta para hadirin yang saya banggakan yang berada di ruangan Zoom pada hari ini. Pada hari ini, Selasa 12 November 2024, saya Kadek Windari Laksmi dengan NPM 17001421058 akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Penerapan Manajemen Risiko Penjaminan Kredit Usaha Rakyat atau KUR dengan metode 4ICE Principle pada PT Jaminan Kredit Indonesia. Penelitian ini dilatar belakangi oleh UMKM yang menjadi salah satu yang memberi pengaruh besar dalam pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, pada tahun 2023, UMKM telah menyumbang sekitar 60% dari total PDB Indonesia dan mempekerjakan sekitar 97% dari total tenaga kerja nasional. Menurut penelitian oleh Mariama pada tahun 2018, UMKM cenderung dihadapi permasalahan finansial atau dalam hal permodalan yang digunakan untuk mengembangkan usahanya dengan lebih layak. Dari permasalahan tersebut, pemerintah Indonesia memberikan solusi dan kemudahan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM melalui program kredit usaha rakyat atau KUR. Dalam pengajuan kredit, terdapat prinsip 5C yang harus dilakukan oleh bank untuk dapat melakukan penilaian terhadap calon debitur, yaitu dengan aspek karakter, capital, capacity, collateral, dan condition of economic, menurut penelitian Eprianti tahun 2019. Dari salah satu prinsip tersebut terdapat prinsip kolateral atau jaminan, yang dimana UMKM harus memiliki aset yang dapat dijadikan jaminan dengan nilai yang cukup untuk menutupi jumlah pinjaman. Maka dari itu, Jamkrindo di sini memainkan peran kunci dalam membantu UMKM mengatasi kendala dalam pemenuhan syarat kolateral atau jaminan dalam pengajuan kredit. Dengan memberikan penjaminan atas kredit yang diajukan oleh UMKM
Jam Kredit memungkinkan bank untuk memberikan pinjaman tanpa memerlukan jaminan fisik yang besar dari UMKM. Dalam suatu kegiatan bisnis, tentunya khususnya pada bisnis kredit, risiko adalah hal yang tidak dapat dihindari. Maka dari itu, penerapan manajemen risiko dalam suatu kegiatan bisnis sangatlah penting untuk dilakukan, agar dapat menilai risiko sedini mungkin. Direktur Bisnis Penjaminan PT Jaminan Kredit Indonesia mengatakan bahwa pengelolaan risiko Jam Krindo pada tahun 2022 ke belakang terbilang masih cukup lemah, karena menurutnya masih terdapat beberapa kekurangan pada kapasitas pengelolaan risiko industri penjaminan kredit di Indonesia. Maka dari itu, ditetapkan Peraturan Direksi Nomor 23 garis miring Perdir garis miring 12 garis miring 2022 per 1 Januari 2023 yang dimana Jam Krindo dalam menerapkan manajemen risiko menggunakan metode 4I's Principle sebagai langkah untuk memitigasi risiko penjaminan kredit. Sebelum diterapkan peraturan penerapan manajemen risiko dengan metode 4I's Principle, beban klaim penjaminan KUR terus meningkat setiap tahunnya, dimulai dari tahun 2018 hingga tahun 2022, yang dimana dijelaskan oleh Direktur Bisnis Penjaminan Jam Krindo bahwa kenaikan beban klaim ini itu disebabkan karena banyaknya bisnis UMKM yang dibiayai program kredit pemerintah mengalami masalah sehingga terkendala dalam pelunasan pembiayaan. Berikut ini adalah data peningkatan beban klaim pada penjaminan kredit usaha rakyat, yang dimana dari tahun 2018 hingga tahun 2022 mengalami kenaikan yang signifikan setiap tahunnya. Dari fenomena yang telah disebutkan sebelumnya, saya menarik dua indikasi masalah. Yang pertama itu adalah banyak UMKM yang mengalami kredit bermasalah atau macet atau sering disebutnya dengan non-performing loan. Hal ini disebabkan karena UMKM mengalami kegagalan dalam mengelola usaha mereka dan berbagai faktor dapat mempengaruhi kegagalan usaha ini seperti kurangnya keterampilan manajemen, rendahnya permintaan pasar, atau ketidakmampuan untuk beradaptasi dalam perubahan kondisi ekonomi. Hal ini dapat menyebabkan kenaikan non-performing loan atau NPL atau disebut juga kredit bermasalah sehingga meningkatnya pengajuan klaim terhadap penjamin. Lalu yang kedua ada indikasi masalah kelemahan dalam proses manajemen risiko saat persetujuan penjaminan kredit usaha rakyat. Yang dimana karena tidak melibatkan prinsip pemisahan fungsi antara yang memutuskan penjaminan kredit dan yang menilai apakah penjaminan kredit tersebut layak diberikan kepada debitur. Jika kredit diberikan kepada debitur yang kurang layak, maka resiko gagal bayar meningkat sehingga klaim penjaminan lebih sering diajukan. Tentunya dari peningkatan beban klaim tersebut berdampak pada munculnya masalah yang telah disebutkan sebelumnya, terutama dalam pengelolaan risiko pada PT Jam Krindo, yang dimana dinilai bahwa penerapan manajemen risiko di PT Jam Krindo sebelum menggunakan metode 4I's Principle ini masih terbilang cukup lemah. Maka dari itu penerapan metode 4I's Principle menjadi salah satu sebuah langkah baru yang dilakukan oleh Jam Krindo untuk memitigasi resiko dengan tujuan memperbaiki pengelolaan risiko di tahun 2023 dan seterusnya. Dan dikatakan juga oleh Direktur Bisnis Penjaminan Jam Krindo, penerapan metode 4I's Principle ini berhasil menurunkan tingkat kredit bermasalah atau non-performing loan dalam penyaluran KUR pada tahun 2023. Lalu ada rumusan masalah dari penelitian ini, yaitu bagaimana penerapan manajemen risiko penjaminan kredit usaha rakyat dengan metode 4I's Principle pada PT Jaminan Kredit Indonesia. Lalu ada tujuan penelitian, yang dimana ada dua. Yang pertama itu untuk mengetahui mekanisme penerapan manajemen risiko penjaminan kredit usaha rakyat atau KUR pada PT Jam Krindo sebelum dan setelah menerapkan metode 4I's Principle. Lalu yang kedua, untuk mengetahui hasil penerapan manajemen risiko menggunakan metode 4I's Principle dalam meningkatkan kualitas penjaminan kredit. Lalu selanjutnya ada landasan teori, yang dimana di sini menggunakan 4 teori. Yang pertama itu ada teori manajemen risiko, yang dimana manajemen risiko ini adalah proses organisasi dalam mengidentifikasi, menilai, dan mengendalikan berbagai ancaman dan tantangan terhadap
pencapaian tujuan perusahaan menurut sarjana pada bukunya tahun 2022. Dan adapun proses manajemen resiko yang dimana sebagai berikut. Yang pertama itu identifikasi resiko, yang kedua analisis resiko, yang ketiga evaluasi resiko, dan yang terakhir perlakuan resiko atau sering disebut mitigasi resiko menurut Rahman pada buku tahun 2024. Lalu ada teori penjaminan kredit, dijelaskan pada buku Sofan tahun 2007 pada halaman 105, jaminan kredit atau kredit garansi adalah bentuk penanggungan di mana seorang penanggung menanggung untuk memenuhi hutang debitur sebesar sebagaimana tercantum dalam perutangan pokok. Dan pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang penjaminan disebutkan juga bahwa penjaminan adalah kegiatan pemberian jaminan oleh penjamin atas pemenuhan kewajiban finansial terjamin kepada penerima jaminan. Lalu ada teori kredit usaha rakyat atau KUR, yang dimana KUR ini adalah salah satu program prioritas pemerintah yang bertujuan untuk membantu pengembangan usaha UMKM serta koperasi yang memiliki kelayakan usaha untuk menerima kredit atau pembiayaan dari pemberi kredit, namun tidak memiliki jaminan yang cukup sesuai persyaratan kreditur menurut penelitian dari Fauziah tahun 2019. Dan yang terakhir itu teori metode 4 Principles, yang dimana menurut Abriani dan Catania pada tahun 2022, 4 Principle ini merupakan metode yang digunakan untuk memitigasi resiko kegiatan usaha, khususnya dalam usaha kredit, baik di perusahaan asuransi maupun bank. Metode ini adalah sebuah pendekatan dalam pengambilan keputusan yang melibatkan setidaknya dua pihak atau individu untuk memverifikasi, meninjau, dan menyetujui suatu keputusan sebelum dilaksanakan, atau disebut juga sebagai prinsip pemisahan fungsi. Selanjutnya ada kerangka pemikiran, yang dimana kerangka konseptual oleh penelitian ini dimulai dari menganalisis penerapan manajemen risiko penjaminan kredit usaha rakyat dengan metode 4S Principle pada PT Jaminan Kredit Indonesia, yang dimana mengalami dua indikasi masalah yang telah disebutkan sebelumnya dan dikaitkan oleh teori proses manajemen risiko penjaminan menurut Rahman pada buku tahun 2024, yaitu ada identifikasi resiko, analisis resiko, evaluasi resiko, dan yang terakhir perlakuan resiko yang diturunkan lagi menjadi mitigasi resiko dengan metode 4S Principle, yang dimana harapan penelitian ini yaitu dengan penerapan manajemen risiko dengan metode 4S Principle ini dapat meningkatkan kualitas penyaluran KUR dan pelaksanaannya berjalan sesuai dengan ketentuan dan regulasi. Selanjutnya ada beberapa metode penelitian. Yang pertama itu objek penelitian pada penelitian kali ini yaitu menganalisis manajemen risiko penjaminan KUR dengan metode 4S Principle pada PT Jamkrindo yang berfokus pada bagian bisnis, divisi kepatuhan, dan divisi manajemen risiko PT Jamkrindo. Lalu metode penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif yang dilandaskan oleh filsafat positivisme. Dengan metode kualitatif ini dipilih karena dalam penelitian ini ingin mendapatkan data dan informasi yang lebih mendalam melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara dengan informan terkait. Lalu sumber data yang digunakan pada penelitian kali ini ada data primer, yaitu dengan melakukan observasi dan wawancara kepada informan, dan yang kedua data sekunder dengan mendapatkan datanya melalui dokumen annual report atau laporan tahunan PT Jamkrindo, data LBU Bank Indonesia, dan data non-performing loan dari OJK. Lalu ada teknik pengumpulan data, itu yang pertama observasi, wawancara, lalu dokumentasi. Dan informan dari penelitian kali ini yaitu tekniknya menggunakan purposive, yang dimana informan tersebut bertanggung jawab langsung kepada hal yang ingin diteliti. Yang pertama itu ada Kepala Divisi Manajemen Risiko atau Risk Officer yang bertanggung jawab langsung dalam penerapan manajemen risiko pada Jamkrindo. Lalu yang kedua ada Kepala Divisi Kepatuhan atau Compliance Officer, yang dimana bertanggung jawab langsung dalam penerapan metode 4S Principle. Dan yang ketiga ada Kepala Bagian Bisnis 2 khususnya pada penjaminan KUR, yang bertanggung jawab langsung pada fenomena yang saya ambil, yaitu peningkatan beban klaim. Lalu yang keenam ada teknik analisis data, yaitu menggunakan
metode Miles dan Hurban pada buku Sugiono. Yang pertama itu mulai dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, hingga penarikan kesimpulan. Lalu teknik validitas data itu saya menggunakan validasi triangulasi. Triangulasi yaitu dengan triangulasi sumber dan juga triangulasi teknik. Berikut Sekian, terima kasih. Berikut adalah presentasi sidang seminar usulan riset saya. Saya kembalikan kepada Ambu. Terima kasih. Sama-sama. Silakan di-off-kan dulu kameranya dan diberikan kesempatan untuk minum, ya. Kameranya dimatikan sementara. Untuk berikutnya, sambil perjalanan, ya, Bu Dr. Mia, mangga dipersilahkan langsung, mangga Ibu. Ya, hatur nuhun, Ambu. Sami-sami. Iya, mana kadeknya belum kelihatan di. Iya, kadek. Ya, halo Ibu. Iya, panggilannya kadek. Panggilannya Windy, Bu. Oh, Windy aja. Ya, oke. Ya, pertama Ibu mau bilang selamat. Windy sudah sampai ke tahap seminar usulan riset ya. Mudah-mudahan apa namanya masukan yang diberikan oleh para pembahas sedikit sehingga nanti Windy bisa langsung turun ke lapangan, begitu ya. Amin, terima Oke, kasih, Bu. Windy, Ibu udah baca draft kamu, terus tadi menyimak paparan kamu. Apa namanya? Penelitian yang kamu lakukan itu sangat menarik tentang manajemen risiko, begitu ya? Lalu Ibu sudah baca dari mulai judul, kemudian rangkaian kalimat yang kamu susun ya di latar belakang itu sangat enak bacanya, gitu ya. Jadi sudah ada keterkaitan antara paragraf yang satu dengan paragraf yang lain. Kemudian fenomena juga sudah oke. Landasan teori oke, kemudian metode penelitian sudah oke ya. Ibu hanya akan bertanya dua saja. Di latar belakang, oh ya, manajemen dengan for ICE principle ini sudah dilakukan di situ? Sudah, Ibu. Per 1 Januari Sudah. 2023 sudah Oke. dilakukan. Ibu juga sudah baca ada pernyataan dari direktur ya? Apa direksi? Direktur ya? Jadi, ya, direksi. Ya, yang menyatakan bahwa sudah dilaksanakan. Nah, bukti sudah dilaksanakannya apa? Ya, Ibu minta ditambahkan di latar belakang. Oke? Ada kan? Pasti kan? Ya, Iya, karena setelah dilaksanakan metode itu jadi apa namanya? Namanya apa sih? Klaim klaim kerugian tuh jadi itu ya? iya. Klaim penjaminannya jadi menurunkan Menurun. non-farmer Oke. value. Ya, oke. Ibu jadi minta data bukti yang menunjukkan bahwa for ICE principle sudah dilaksanakan dan buktinya jadi klaim asuransinya jadi sedikit gitu ya, yang klaimnya gitu ya, menurun. Oke, yang kedua, kan bisa saja beban klaim ini tuh walaupun sudah menggunakan for ICE principle, tapi tadi kan Windy di latar belakang bisa aja dari habit UMKM-nya yang memang kendalanya tuh ada di mereka gitu loh. Jadi walaupun di perusahaannya di Jampindo itu sudah melaksanakan for ICE, tapi kalau masalah ternyata ada di UMKM gimana itu? Windy mention itu enggak bahwa bisa saja terjadi masalah itu di UMKM. Iya, Ibu. Sebenarnya pastinya nanti di lapangan hasilnya juga tidak sesederhana teori, pasti lebih kompleks dan yang dimana sebelum melakukan penyaluran penjaminan kredit ini pastinya dari perusahaan PT Jamkrindo itu melakukan penilaian yang cukup banyak, Ibu. Jadi Mm-mm. kemungkinan untuk menyalurkan penjaminan kepada UMKM yang nantinya bermasalah itu bisa
eh, Diminimalisir mungkin ya. diminimalisir lagi karena melalui prinsip metode 4S principle itu. Oke, boleh nggak Ibu meminta menambah bahwa informannya itu coba dari UMKM-nya ada dong perwakilan gitu yang akan diwawancara oleh Windy, bisa nggak, Win? Oke, mungkin nanti bisa saya tambahkan Ibu karena bisa minta datanya juga UMKM yang telah disalurkan oleh Jemkrindo itu eh, ke siapa saja. Iya, oke. Kan Ibu ingin ada fairness di sini ya. Kan begini, ketika Jamkrindo sudah menerapkan 4IS Principle dalam menangani risiko, memitigasi risiko, lalu ketika sudah dilaksanakan prinsip 4IS ini, bagus nih di awal UMKM tuh performanya ya, sehingga akhirnya kredit dikucurkan. Tapi kan kita nggak tahu di perjalanan apa yang terjadi terhadap UMKM. Sampai ketika sudah dilaksanakan 4IS Principle, tetap si UMKM-nya bermasalah dan tidak bisa mengembalikan pinjaman. Kan begitu ya? Nah, jadi Ibu ingin lihat juga dari sisi si apa namanya UMKM-nya. Baik, Ibu. Jadi sebetulnya ketika mereka itu tidak bisa mengembalikan pinjaman atau ada delay dan sebagainya, apa sih gitu kan? Padahal kalau jam kerindonya mah for ice principle udah oke, sudah diterapkan pada saat di awal. Pasti kan nih UMKM ini yang berhak dapat kredit, UMKM ini yang tidak, kan sudah begitu ya kalau pakai for ice principle. Tapi kemudian kalau di lapangan berkembang, masalah justru ada di UMKM. Kalau kata Ibu minta ditambahin karena penelitian kamu jadi lebih asik nanti. Gitu ya? Baik, Ibu. Terima kasih Iya, atas. iya, oke. Ya, mungkin segitu aja, Windy. Penelitian draftnya sudah bagus, penulisannya sudah bagus ya, SPOK-nya sudah bagus, dan memang temanya juga sudah menarik. Hanya itu saja yang Ibu minta dua dari Windy. Oke, gitu Windy ya. Baik, Ibu. Terima kasih atas masukannya. Iya, mangga Ambu Atos. Iya, terima kasih Bu Dokter Mia. Alhamdulillah ya. Untuk Windy ya, dari Bu Dokter Mia sudah diberikan masukannya. untuk selanjutnya, mangga Pak Andri. Bu Mia, mangga dipersilahkan kalau mau live, mangga silahkan Bu Oh iya, Mia. Jangan lupa atur nuhun Ambu. rekomendasi by WA. Oke, Siap, Bu Mia, Ibu. hati-hati. sip. Untuk selanjutnya, mangga dipersilahkan Ya, kepada Pak Andri untuk memberikan arahannya. Pak Jenal, hatur nuhun atas Ah, kehadirannya. iya, siap, Punten, Pak alhamdulillah. Jenal. Hatur nuhun, Ambu. Nuhun, sehat ya. Pak. Udah lama nggak ketemu di Zoom. Iya, ya, sehat walafiat. Nih, alhamdulillah. Alhamdulillah. Hatur nuhun Bapak. Nuhun sehat mah Bapak. Selalu di kebun ini cabe ya Bapak. Semoga cabenya terus Siap, ini siap. Nanti berkunjung nanti. terus panen. Iya. Pak Andri, Insya Allah. maka dipersilahkan. Ya, hatur nuhun Ambu, mohon izin Ambu Pak Zainal Siap, Kang izin Di. memberikan masukan. Paham nggak? Ya, yang pertama melanjutkan apa yang sudah disampaikan Bu Mia ya, eh, bahwa riset ini menarik, apalagi teorinya ini ya, for eyes ya, kayak di film-film action gitu ya. Nah, semoga juga hasilnya keren juga nih ya, tapi tergantung yang olahnya, yaitu Windy ya. Ya, Windy sebagai sutradaranya ini kira-kira nanti ujung ceritanya gimana gitu ya. Begitupun dengan prosesnya. Nah, yang pertama eh, di latar belakang itu saya lebih banyak teknis, ini udah saya kasih masukan ya di draftnya. Kalau alurnya sesuai dengan dunia cukup apa eh, mudah dipahami ya di awal, cara penyampaian atau cara penulisannya sudah cukup baik ya. eh Lalu kemudian paling di rumusan masalah aja, harusnya kan di rumusan masalah juga ada problem statement ya, this question nanti ditambah Windy ya. iya, Bapak. Lalu kemudian di bab 2 ada berapa kasus
itu landasan teori, udah itu satu apa? Satu paragraf udah aja gitu ya. Gitu. Bisa ditampilin biar nggak bingung. Baik, Profesor. Windy di halaman 12 ada 2.1 teori manajemen resiko dalam administrasi keuangan publik. Udah itu tujuan utamanya adalah melindungi. Itu cuma satu paragraf gitu. Oke. Dan saya juga nggak ngerti maksudnya apa gitu sih satu paragraf itu teh yang ada di situ tuh. Jadi bisa ditambahkan atau eh, nggak usah ada sekalian. Jadi 2.1 landasan teori atau bisa juga 2.1 administrasi keuangan publik gitu. Karena apa namanya harus tahu juga nih ada kalimat ini atau ada subbab ini buat apa gitu ya, apa untuk menjelaskan subbab-subbab di bawahnya atau seperti apa gitu ya. Itu lalu kemudian juga di halaman 14 manajemen resiko 2.1.2 ya. Lalu di bawahnya juga ada 2.1 2.1 ya. Nah ini nggak perlu Windy ya gitu. Nggak perlu dibuat seperti itu. Jadi kalau mau to the point aja, bab 2 tinjauan pustaka, 2.1 administrasi keuangan publik, 2.2 manajemen resiko gitu ya. 2.3, ini karena ini masuk ke jenis-jenis resiko bisa di 2.2.1 misalkan di bawah. Kalaupun nggak usah sebetulnya. Tidak usah disebutkan sebagai subbab tersendiri. Udah aja, karena kan cuma segini juga ya. Cuma satu halaman setengah lah gitu. Nggak perlu gitu. Karena nanti si pajak juga bisa lihat kan ternyata di subbab apa manajemen resiko ada ini gitu ya, ada apa? Ada dan ini ya kalau eh, pengertian manajemen resiko. Nah ini nggak perlu, jadi cukup cukup 2.1.2 manajemen resiko udah nggak perlu dijelasin pengertian gitu. Kan nanti dibaca ya kan pembaca nggak mungkin cuman baca sub ininya aja gitu kan. Kecuali memang itemnya banyak manajemen resiko itu ada apa aja sih gitu ya. Gitu. Kalau cuman sedikit sih nggak perlu sih. Gitu. Ya itu terkait apa bab 2 ya. Terus ini masuk ke penjamin non kredit ya. Oke. Ini ada jenis ya, jenis kredit ya. Ada kur, ada ini masih kur, ini juga masih kur, penyaluran kur, yang kur. Ya ini masalah sub eh, judul ya di dalam bab 2 itu ya. Apa namanya? eh, ada pengantar subnya gitu ya. Nggak usah itu jadi langsung aja gitu. Kayak misalkan yang 2.1.4 kur ya kredit usaha rakyat. Nggak usah pengertian juga itu nggak usah ya. Jadi langsung aja gitu. Nah misalkan baru nih ada ketentuan ya boleh 2 titik anaknya gitu ya 2.1.4.1 boleh. Tapi kalau cuma satu itu doang jangan ya. Nggak usah tinggal nanti pinter-pinternya kamu merangkai kata ya di situ. Lalu ini yang baru ke metode 4 eyes. Nah ini yang tadi pokoknya dari awal di bab 2 landasan teori itu nggak perlu saran saya gitu ya. Langsung administrasi keuangan publik 2.1-nya itu 2.2-nya tadi itu apa sih? Manajemen resiko. Manajemen resiko 2.3-nya kur
2.4-nya for ice gitu ya. Jadi to the point aja langsung, tinggal nanti di anak-anaknya tuh anak-anak subbabnya. Lalu Baik, Bapak. kemudian di penelitian terdahulu, nah itu juga bisa 2.5 ya, for ice principle dalam. Ini tuh penelitian terdahulu memang berbagai macam gaya penulisan ya. Ada yang seperti ini, cuman memang apa namanya? Kok ada juga di tabel ini, bedanya apa yang di tabel sama yang di poin-poin paragraf ini? Kalau yang di poin paragraf itu lebih kasih hasil dari penelitiannya, Bapak. Kalau untuk yang di Hmm. tabel itu mulai dari judul, metode, dan tujuan penelitian. Kalau hasilnya saya dinarasikan di paragraf. Ya, ini tapi nggak efektif jadinya. Udah aja langsung di di poin ataupun misalkan di tabel gitu ya, gitu. Karena nggak Hmm, usah panjang. Studi ini berfokus. Jadi kayak kita yang menerangkan, udah langsung aja hasilnya apa gitu di si Wahyuni ini tuh apa hasilnya. Kita nggak perlu kasih prolog, studi ini berfokus penerapan, nggak perlu. Langsung aja kita bikin kayak tabel, kalau mau gini, nih judulnya bener ini, metodenya kualitatif, tujuannya nggak usah apa bertele-tele. Kira-kira poin yang di sini tuh dia bahas apa, hasilnya bahas apa, udah gitu. Nanti setelah tabel ini, baru Nisrina, baru Windy menyampaikan ininya, penjelasannya apa yang menjadi perbedaan penelitian yang dilakukan oleh saudara dengan penelitian sebelumnya gitu. Nah itu, tapi kalau bisa juga ini kan eh, di Mendeley itu difasilitasi apa namanya jenis file yang dimasukin itu kan ada tesis, ada, maksudnya ini juga bisa disitasi gitu. hmm, Salah satunya ya menghindari plagiarisme juga lah gitu kan. Gitu di disitasi aja, dimasukin di Mendeley ya gitu. baik, Bapak. Nah, nanti dijelasin dalam eh, satu atau dua paragraf terkait perbedaan atau apa ya, bisa jadi follow up research gitu ya. Jadi oh ternyata for ice itu sudah ada yang meneliti. Nah, saya fungsinya saya posisinya menemukan riset yang sebelumnya sudah, dan mencoba untuk mencari gap pembeda gitu ya dengan penelitian lainnya gitu. Itu juga cukup ya, Nisrina satu paragraf. Jadi nggak usah Windy buat poin-poin ini, nggak perlu gitu. Jadi langsung aja bikin tabel, tinggalin paragrafnya ya. Lalu kerangka pemikiran udah oke, tapi kalau bisa dibuat dua paragraf atau tiga paragraf ya. Pertama menjelaskan soal masalahnya di paragraf kedua, paragraf ketiganya ini menjelaskan teorinya gitu ya, dan eh, ya menjelaskan teorinya dan operasional dari si For Ice ini kan ada 4 ya, Iya, Bapak. apa Eh, aja. Nah, ini kalau ini, oh ada dua, jadi ada dua variabel ini ya. Eh, Sebenarnya 4S principle itu prinsip pemisahan fungsi aja, Bapak. Jadi prinsip yang dilakukan oleh dua orang. iya ya, maksudnya Windy menggunakan dua teori, begitu kan di Iya, ini? turunan. Jadi proses manajemen resiko itu kan salah satunya ada mitigasi resiko. Yang namanya mitigasi resiko itu menjadi salah satunya ke metode 4S principle ini. Iya, oke. Mangga aja itu mah gitu ya. Cuma di sini harusnya Windy di kerangka pemikiran nih harusnya di apa dijelasin lagi gitu ya. Tapi bukan mengulang apa yang sudah dikutip di bab 2, enggak. Jadi dia misalkan di proses manajemen resiko teh
identifikasi resiko, nah maka akan seperti ini gitu kan, kayak kita lagi bikin kerangka aja gitu. Tapi di dalam sebuah deskripsi gitu ya. Siap, Pak. Oke, gitu aja. Ini ya masukan dari saya. Eh, Takut kepanjangan ya. Nih, Baik, terima kasih atas masukannya Pak Andri. ya nanti saya kirim ininya bahannya. Siap, Ya, enggak. Atur nuhun Ampu, nuhun. Pak Sami-sami Pak Pak Zainal. Andri, hatur Ya, Pak Andri nuhun Kang atas Abis. arahannya. Selanjutnya Mangga dipersilahkan kepada Pak Zainal untuk memberikan arahannya. Mangga Bapak dipersilahkan. Ya, terima kasih Ambu. Yang tadi ada penguji ya, Kang Andri sama Bu Dr. Mia ya. Oke, saya langsung ke Kadek Windy. Oke, Windy, Iya, suara Pak. saya terdengar ya? Terdengar, Bapak. Ya, oke, selamat ya. Anda sudah masuk di pengusulan riset dan tadi eh, respon dari para penguji sudah luar biasa ya, sangat membantu Anda. Juga sangat mensupport dengan judul yang telah ajukan ya. Jadi ini satu keberhasilan yang tentunya oleh Anda harus dioptimalkan terus dikembangkan. Jadi pertama kemampuan Anda sebagai peneliti ya, dan saat ini Anda ambilnya metode penelitian kualitatif ya. Artinya sebagai peneliti kualitatif ya Anda harus optimalkan apa yang tadi disarankan diarahkan oleh para penguji ya, yang menurut saya dapat memperkuat mengembangkan dari riset Anda ini. Kemudian juga Anda mendapatkan beberapa ulasan yang secara ilmiah dapat membantu Anda melakukan penulisan yang dari sisi makna bobot ilmiahnya ada, tetapi juga secara efektif dan efisien dengan penulisannya ya, penulisan yang tadi. Oke, dan tentunya di siang atau di seminar usulan riset ini memang Anda akan lebih banyak mendapatkan masukan ya, penguatan-penguatan gitu. Supaya ketika Anda masuk di lapangan atau di proses penelitiannya dan nanti ketika Anda menyampaikan hasil dan ada sidangnya itu dapat lebih baik lagi ya. Seperti itu. Jadi mohon tadi masukan-masukan dari para penguji ya dicatat, dipahami ya. Itu. Kemudian Baik, secara substansi ya, kan Anda sebagai peneliti kualitatif tentunya pemahaman secara konseptual Anda harus memang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan ya. Mulai dari Anda memahami apa itu mitigasi risiko seperti apa, kemudian kan mitigasi risiko itu akan Anda lihat dalam perspektif satu metode ya, namanya 4 eyes principle kan seperti itu. Jadi di situ Anda kan sudah paham definisinya ya, dan dalam konteks apa ini ya 4 eyes principle ini digunakan. Nah, di situ kan ada tentang pengambilan keputusan ya, betul ya. iya benar, Pak. Tentang pengambilan keputusan dalam rangka untuk meminimalisir adanya kecurangan-kecurangan kan gitu ya, Claudia. Ya. Iya, Seperti itu. Nah, ada beberapa pendekatan yang memperkuat prinsip ini ya, 4 eyes ini. Jadi, nanti tolong Anda pelajari ya tentang triangle etis dan triangle fraud-nya gitu. Triangle ya, triangle ya, triangle etis dan fraud-nya. Nah, dua-duanya ini memang digunakan untuk meminimalisir kecurangan-kecurangan itu. Jadi kalau lawannya curang kan etis ya, lawannya etis adalah curang kan kayak gitu ya. oke.
etisnya bagaimana. Nanti nyambung dengan apa yang disarankan oleh Bu Mia itu adalah bahwa Anda harus melihat eh, bagusnya kan sebelum, kemudian ketika prosesnya, kemudian di akhirnya seperti apa. Ya, ya biasanya nanti akan menemukan ada hal yang sifatnya kepada fraud itu karena di beberapa penelitian bisa jadi karena kurangnya komitmen, kurangnya pengawasan, ya, bisa jadi kan gitu ya, Iya, atau adanya peluang-peluang untuk melakukan tadi kecurangan, adanya pressure dan sebagainya itu pasti ada temuan-temuan di sana. Ya walaupun walaupun belum munculkan itu, tapi eh, di dalam prosesnya kalau Anda paham triangle ini pasti ada. Coba saja itu pasti ada. Ada ketika orang berpeluang untuk curang, ada tekanan atau ada masalah merasionalisasi sebuah kecurangan itu. Pasti itu ada, ya. Ya nanti dalam konteks mitigasi itu walaupun di sini belum muncul yang namanya SOP, ya SOP. Tapi dalam dunia korporasi itu memang SOP itu adalah hasil dari pengambilan keputusan untuk fungsinya untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan kecurangan. Jadi secara rasional ini belum diuji juga sudah muncul tuh nanti Anda akan meneliti atau bertemu dengan SOP-nya seperti apa kan gitu. Walaupun di sini belum ada SOP ya. iya belum Bapak untuk di Ya, itu nanti SOP itu bisa jadi temuan Anda ya yang kira-kira itu yang harus Anda sudah dapatkan poinnya dari masukan yang ada ya bahwa ketika ini awalnya gimana, akhirnya gimana, ya, pasti akan kamu tuh dengan prosesnya apa gitu ya. Misalkan si A melakukan apa, kemudian nanti dia akhirnya melakukan apa juga. Nah, di SOP akan ketemunya ya seperti itu. Oke. Nah, jadi dari awal Anda sudah bisa memprediksi apa yang akan Anda temukan ketika teori-teorinya seperti itu. Ya, teori ini mengacu kepada tindakan-tindakan untuk mengurangi berbagai perilaku-perilaku kepada fraud, kepada kecurangan-kecurangan. Dan itu sudah ada ya. Memang for eyes prinsip itu kan untuk seperti itu ya digunakannya. Ya, iya Bapak. oke. Nah, dari situ Anda sudah bisa nanti mendalami lagi dengan beberapa teori yang membantu Anda untuk melihat proses secara detail dari apa mitigasi risiko itu atau dari praktek-praktek yang dilakukan oleh para UMKM ya yang mereka melakukan peminjaman ya kur dan sebagainya. Nah, di situ Anda harus mulai melihat alurnya ya. Oke, Kayak itu dari saya ya Pak Windy. Sekali lagi selamat ya atas pencapaian dari sur ini dan silakan tadi masukan-masukannya dipakai oleh Anda untuk baiki ya penulisan bab 1 sampai bab 3 dan tentunya nanti poin pentingnya adalah Anda terbantu untuk melakukan penelitian lapangan, kemudian hasil penelitiannya dan nanti penulisannya hasil lapangan seperti itu. Itu baik saja Kak. Bu dari saya. Nggak saya pembimbing. Terima kasih. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi terima wabarakatuh. kasih Pak Zainal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya yaitu ke langkah pemberian rekomendasi. Selanjutnya Pak Andri, mangga dipersilahkan untuk memberikan rekomendasi untuk Windy. Pak Andri, masih di depan layar?